Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Roy Raffles Maturang Pasaribu dengan NPM 211705108 dari kelas A Ilmu Komputer angkatan 2021. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pengantar organisasi komputer yang diberikan oleh Bapak Febi, yaitu T3, menjelaskan mengenai pengelompokan jenis operasi set instruksi. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu set instruksi. Set instruksi atau instruction set ini adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh CPU dengan sebuah kamus berisi daftar perintah apa saja yang dapat dilakukan oleh prosesor dan biasanya terikat dengan sebuah keluarga arsitektur prosesor tertentu, misalnya x86 dan x64. Instruksinya ini berbentuk machine codes atau bahasa mesin. Aslinya seluruhnya ini dalam bilangan biner. Untuk programmer, biasanya digunakan representasi yang lebih mudah dan dimengerti bahasanya, yaitu bahasa assembly. Ini ada contoh suatu format instruksi yang dibuat oleh Starlings W1990. Jadi ini adalah ilustrasi format instruksi sederhana. Karakteristik mesin instruksi, terdapat elemen-elemen instruksi mesin, yaitu ada operation codes atau OP codes, yaitu kode operasi berbentuk kode biner. Lalu ada source operand reference, yaitu operand adalah input operasi. Kemudian result operand reference, yaitu merupakan hasil atau keluaran operasi. Dan yang terakhir ada next instruction reference. Elemen ini menginformasikan CPU posisi instruksi berikutnya yang harus diambil dan dieksekusi. Operands dari suatu sistem operasi dapat berada pada memori utama atau memori virtual, register CPU, dan perangkat I/O. Format instruksi OP kode alamat, kode operasi OP codes ini direpresentasikan dengan singkatan-singkatan yang disebut dengan mnemonics. Jadi mnemonics ini adalah singkatan-singkatan instruksi. Di sini saya lampirkan contoh mnemonics, ada adds, itu penambahan atau penjumlahan, sub pengurangan, dan load menguatkan data ke memori. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis instruksi. Yang pertama ada data processing, di mana ada arithmetic dan logic instructions. Data processing adalah jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Setelah diolah, data ini biasanya mempunyai nilai yang informatif jika dinyatakan dan dikemas secara terorganisir dan rapi. Maka istilah pemrosesan data ini sering dikatakan sebagai sistem informasi. Kedua istilah ini mempunyai arti yang mirip atau sama. Pemrosesan data mengolah dan memanipulasi data mentah menjadi informasi, sedangkan sistem informasi memakai data sebagai bahan masukan dan menghasilkan informasi sebagai produk keluaran. Yang kedua itu ada data storage, memory instructions, sering disebut sebagai memori komputer, merujuk kepada komponen komputer, perangkat komputer, dan media perekaman yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. Penyimpanan data komputer menyediakan salah satu 3 fungsi inti dari komputer modern, yaitu mempertahankan informasi. Ia merupakan salah satu komponen fundamental yang terdapat di dalam semua komputer modern dan memiliki keterkaitan dengan mikroprosesor dan menjadi model komputer yang digunakan semenjak 1940-an. Dalam penggunaan kontemporer, memori komputer merujuk kepada bentuk media penyimpanan berbahan semikonduktor yang dikenal dengan sebutan Random Access Memory atau RAM, dan kadang-kadang dalam bentuk lain yang lebih cepat, tapi hanya dapat menyimpan data secara sementara, tidak permanen. Akan tetapi istilah computer storage sekarang secara umum lebih merujuk kepada media penyimpanan massal yang bisa berupa cakram optis. Beberapa bentuk media penyimpanan magnetis seperti halnya hard disk dan tipe-tipe media penyimpanan lainnya yang lebih lambat ketimbang RAM.
tapi memiliki sifat lebih permanen seperti flash memory. Yang ketiga, ada data movement, I/O instructions. Proses data movement ini adalah memindahkan, dapat dikatakan juga sebagai backup data dari database yang berupa data, indeks, grants, skema, dan lain-lain ke tempat baru. Tempat baru ini bisa ke dalam database baru atau memang untuk di backup saja. Data movement ini terdiri dari dua bagian besar, yaitu ada load dan upload. Kemudian yang kedua ada export dan import. Load dan upload ini lebih difokuskan untuk memindahkan data yang berupa indeks atau data itu sendiri alias isi dari database tersebut. Sedangkan export dan import memindahkan data secara lengkap mulai dari grants, skema, dan seluruhnya. Jadi jika dilihat, load ini lebih berhubungan dengan import dan upload berhubungan dengan export. Load berfungsi untuk memasukkan data atau transaksi ke sebuah tabel. Dapat dikatakan juga insert sebagai insert, replace, atau update. Upload berfungsi untuk membuat data, tabel ke fisik atau file. Kelemahan load adalah dalam prosesnya bisa saja data ini tidak berpindah secara keseluruhan atau sempurna. Yang keempat ada kontrol, yaitu test and branch instructions. Unit kendali atau sering kita sebut sebagai control unit, CU, adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan, kendali, atau kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU, Arithmetic Logical Unit, di dalam CPU tersebut. Output dari control unit ini akan mengatur aktivitas dari bagian lainnya dari perangkat CPU tersebut. Pada awal-awal desain komputer, control unit ini diimplementasikan sebagai ad hoc logic yang susah untuk didesain. Sekarang control unit ini diimplementasikan sebagai sebuah mikroprogram yang disimpan di dalam tempat penyimpanan kontrol atau control store. Beberapa word dari mikroprogram dipilih oleh microsequencer dan bit yang datang dari word-word tersebut akan secara langsung mengontrol bagian-bagian berbeda dari perangkat tersebut, termasuk diantaranya adalah register, ALU, register instruksi, bus, dan peralatan input-output di luar chip. Pada komputer modern, setiap subsistem ini telah memiliki kontrolernya masing-masing, dengan control unit sebagai pemantaunya atau supervisor. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya buat mengenai penjelasan pengelompokan jenis operasi set instruksi. Kiranya video ini dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Feby selaku dosen mata kuliah pengantar organisasi komputer. Saya, Roy Raffles Maturang Pasaribu, dengan NPM 21170511058 dari kelas A, Ilmu Komputer Angkatan 2021, pamit undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.